Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini pertemuan kelima mata kuliah Media Relation. Kali ini materi yang akan saya bawakan adalah bentuk media relation. Jika kita bicara media relation, tentu PR punya hubungan yang baik, mampu membangun komunikasi yang baik dengan media massa. Media massa di sini tentu terkait dengan operator yang ada di dalamnya, terutama pada reporter atau editor. Nah, ada beberapa bentuk media relation yang bisa dilakukan oleh seorang PR. Pertama, kontak pribadi. Jadi PR harus memiliki kontak pribadi reporter, terutama reporter yang punya kaitan dengan perusahaan, punya kaitan dengan unit usaha kita. Yang kedua, pelayanan informasi atau news service, yaitu pemberian informasi, publikasi dan berita baik tertulis maupun cetak. Jadi di sini ada siaran pers, ada video rilis, dan seterusnya. Kemudian ketiga adalah bentuk antisipasi kemungkinan darurat atau kontingensi pers. Bukan tidak mungkin sekali waktu perusahaan kita ada persoalan diterpa oleh masalah serius dan kita memerlukan jasa reporter, maka bentuk media relation ini juga bisa ditempuh. Nah, bagaimana bentuk kerjasama dengan pers? Ada yang secara formal. Yang secara formal ini melalui kegiatan-kegiatan resmi yang memang dirancang oleh para PR. Nah, satu, konferensi pers. Konferensi pers ini adalah kegiatan yang sengaja didesain oleh PR untuk menyampaikan sebuah publikasi tentang perusahaan kita kepada publik luas. Jadi kita merancang, membuat sebuah event apakah di kantor atau di hotel, dan kita mengundang wartawan untuk menjadi peserta dan mendengarkan penjelasan dari perusahaan. Yang kedua adalah wisata pers. Jadi kita mengajak wartawan untuk ikut touring ke pabrik, ke tempat produksi, sehingga wartawan punya latar belakang, punya wawasan yang bagus tentang produk kita. Mereka bisa mendapatkan atau mengeksplor produk kita untuk disiarkan kepada publik. Berikutnya adalah resepsi pers, atau kita biasa menyebut media gathering. Jadi pers ini dikumpul dalam suatu tempat, apakah dia di hotel dan seterusnya. Kemudian ada diskusi. Di situ kita boleh memberikan award kepada reporter atau media yang sangat berkontribusi kepada perusahaan. Ya, ini membangun relationship yang bagus dengan perusahaan. Kemudian ada disebut dengan press briefing. Jadi ini press briefing secara reguler, biasanya apakah per bulan, apakah per 3 bulan, sangat bergantung dengan kebiasaan kita sebagai PR. Tujuannya supaya ada informasi berkala yang bisa dipublish kepada publik. Nah, bagaimana dengan yang informal? Nah, yang informal bisa lewat keterangan pers atau press statement. Nah, biasanya kalau ada persoalan yang terkait dengan unit usaha kita, kita bisa mengambil memberikan keterangan pers. Misalnya perusahaan kita di dunia perhotelan, kemudian terjadi masalah pariwisata, harga pesawat
melambung. Nah, kita bisa memberikan keterangan apa bagusnya, apa sebaiknya, apa semestinya, apa seharusnya, apa solusinya. Nah, yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini biasanya inisiatif dari pers untuk mengkonfirmasi melalui bentuk perjanjian dan seterusnya. Kemudian prinsip berhubungan dengan pers saya kira terus terang, ramah, profesional, komunikatif, saling memahami fungsi, kemudian terbuka dan sebagainya. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih.